Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Kembali kita bisa berkumpul walaupun melalui aplikasi Zoom. Kita beribadah. Kita bisa mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan pada pagi hari ini tema khotbah saya adalah Tuhan Yesus mempermuliakan perkawinan. Tema khotbah saya adalah Tuhan Yesus mempermuliakan perkawinan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum lebih dalam saya berkhotbah mengenai firman Tuhan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kembali mendengar firman Tuhan, ditegur, dinasehati, diajar dengan kebenaran-Mu, yang bertanda boleh kami setia, yang boleh kami taat sampai selama-lamanya. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat berkarya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus mempermuliakan perkawinan. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal 2, saudaraku. Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop ini terkenal. Kita paham, kita tahu. Yesus pertama kali membuat mujizat di perkawinan. Kenapa Yesus membuat pertama kali mujizat di perkawinan? Bukannya orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kan lebih keren, lebih spektakuler. Kenapa dia mengubah air menjadi anggur? Kenapa di perkawinan? Di sini, saudaraku, saya menafsirkan bahwa perkawinan itu di mata Tuhan penting. Perkawinan itu di hadapan Tuhan penting. Makanya, Yesus membuat mujizat pertama kali perkawinan itu bukan perkara kebetulan, saudaraku. Kita tidak percaya hal yang kebetulan. Karena kita punya Tuhan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi di sini Tuhan Yesus mempermuliakan perkawinan itu adalah hal yang benar. Dan Tuhan membuat mujizat pertama kali di perkawinan itu adalah hal yang Dia sengaja. Di sini dia ingin menunjukkan betapa pentingnya sebuah perkawinan, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus mempermuliakan perkawinan, kenapa seringkali banyak orang Kristen mempermainkan perkawinan?
Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kenapa terjadi seperti perkawinan ini barang mainan, saudaraku? Nah, inilah yang patut kita sesali. Di mata Tuhan perkawinan itu tidak main-main. Teringat saudaraku waktu itu, waktu saya memberkati perkawinan di gereja, saya didatengin sama IO-nya, sama event organizer-nya. Dia tanya, apakah Bapak pendetanya? Betul, saya pendetanya. Pak, ini dari mempelai berpesan, Bapak khotbahnya jangan lama-lama. Karena dari sini kita ada acara yang lain. Saudara lihat yang dibuat oleh IO-nya ini. Saya bilang, kamu siapa? Saya IO-nya Pak dalam perkawinan ini. Oh, kamu tidak ada hak mengatur saya seperti itu. Kamu ada hak mengatur di restoran. Iya kan? Soal dalam hal saya mau khotbah lama, mau saya khotbah sebentar, bukan urusan kamu, saudaraku. Lihat betapa kurang ajarnya, saudaraku. Dianggap perkawinan di gereja ini main-main, seremoni, simbolik. Ya kan? Tidak demikian keadaannya, saudaraku. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya saya berkhotbah cukup lama, saudaraku. Sehingga terjadi kegaduhan. Iya, makanya di situ saudara, sekalian saja saya ingin mengetahui siapa yang tidak suka lama-lama di gereja. Silakan angkat kaki. Nah, makanya di sini saudaraku, mempelai saja seorang Kristen berpesan kepada IO-nya untuk saya berkhotbah jangan lama-lama. Jadi berkhotbah itu cuma basa-basi. Firman Tuhan itu hanya basa-basi, saudaraku. Nggak bisa seperti itu. Iya kan, apa jadinya? Kalau orang Kristen bersikap seperti itu. Saudara, dalam setiap perkawinan itu membentuk rumah tangga. Dalam rumah tangga itu membentuk keturunan, dan keturunan. Dan itu adalah nilai-nilai keturunan ilahi. Bukan keturunan yang kacau, saudaraku. Penting untuk kita camkan baik-baik. Kembali kepada firman Tuhan ini. Mereka kehabisan anggur, saudaraku. Anggur bicara apa? Anggur bicara nama besar, bicara keagungan, bicara nama baik, bicara kemuliaan. Kalau mereka kehabisan ini tidak pernah bisa ditolong, hancur rumah tangganya, saudaraku. Ketiga bagian ini harus ada dalam rumah tangga kita. Harus ada keagungan, harus ada kekudusan, harus ada kemuliaan Tuhan dalam perkawinan kita. Sebab di situ Tuhan hadir. Dalam setiap orang Kristen dalam perkawinannya, di situ ada kehadiran Tuhan. Nah, di sini mereka kehabisan anggur untuk segera ditolong, saudaraku. Kalau tidak segera ditolong, perkawinan ini akan kacau, akan memalukan, saudaraku. Nah, kehabisan anggurnya ini diketahui sama Ibu Maria. Kenapa Ibu Maria yang mengetahui hal ini? Karena dalam posisi ini, saudaraku, yang menikah adalah saudara dekat dari Ibu Maria. Dan Ibu Maria tahu persis bahwa perkawinan tidak boleh habis anggur yang baik. Nah, persoalannya Ibu Maria ini datangnya bukan kepada IO-nya. Kan di sini ada pemimpin pestanya juga. Kenapa Ibu Maria datang kepada Yesus, saudaraku? Satu patut yang dicontoh. Kalau Ibu Maria datang kepada pemimpin pesta, tidak selesai itu masalah. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Nah, makanya dia datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus berapa ibu menyelesaikan masalah tanpa masalah, saudaraku. Karena ibu ini tahu persis siapa Yesus yang sebenarnya. Di samping dia manusia, dia juga adalah ilahi. Kemudian Ibu Maria datang kepada Yesus. Kalau saya bahasakan adalah berdoa, meminta pertolongan kepada Yesus. Nah, di sini saudara, Yesus jawabannya tidak enak. Mau apakah ibu? Saatku belum tiba. Wah, saudara, kalau sebagai adat orang timur, kalau mama minta tolong kepada anak, jawabannya seperti ini, dianggap itu anak kurang ajar. Mau apakah ibu saatku belum tiba? Saudara, ini bukan kekurang ajaran. Ini penegasan secara teologis. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku.
Ini penegasan di Yesaya 55. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen stres ingin atur Tuhan. Banyak orang Kristen kecewa ingin atur Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Kita hidup dalam waktu Tuhan. Dan kita keberadaannya dalam waktu Tuhan. Masa depan kita dalam waktu Tuhan. Ingat baik. Kita bukannya menyuruh Tuhan, kitalah dalam perintah Tuhan. Jangan terbalik, saudaraku. Di sini sebuah penegasan bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan, hanya bisa memohon, meminta, dan berharap kepada Tuhan. Bukannya memerintah, saudaraku. Jangan sampai kita tersesat dalam hal ini. Sering sekali, saudara, saya mendapat keluhan dari jemaat karena merasa bahwa dia tidak segera ditolong. Karena merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Itu salah besar, saudaraku. Anda dan saya dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu kita. Nah, apakah di sini Ibu Maria kecewa? Kita lihat, saudaraku. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Maria enggak kecewa, saudaraku. Iya kan? Ini persis dengan Markus 11 ayat 24. Apa yang kau doakan, yakinlah kau sudah terima, saudaraku. Persis, saudaraku. Jadi apabila kita sudah melapor kepada Yesus, sudah berdoa kepada Yesus, sudah minta pertolongan kepada Yesus, ya sudah. Di situ kita percayakan semuanya dengan waktu Yesus. Dengan cara Yesus, dengan kuasa Yesus, dengan kedaulatan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa atur-atur lagi, saudaraku, sedemikian rupa. Makanya di sini, saudara, kita harus ada kejelasan. Iya, makanya kalau kita berdoa, mempertanyakan lagi nilai-nilai kebenaran jawaban Tuhan, enggak usah berdoa, saudaraku. Iya kan? Namanya kita minta tolong. Kok kita ngatur-ngatur, besok ya Tuhan jawab, sebentar ya Tuhan dijawab, kalau tidak dijawab, besok saya tidak mau lagi ke gereja. Memang kita siapa, saudaraku? Iya kan? Nah, ini kekurang ajaran kalau terus terjadi terhadap Tuhan, sikap kita kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tinggal Bapak Ibu berhitung saja, saudaraku. Makanya di sini Ibu Maria tahu persis Tuhan pasti tolong. Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi satu kemustahilan Tuhan. Mustahil dia tidak menolong. Bagi setiap kita yang sudah berdoa, yang sudah memohon kepada Tuhan, yang sudah meminta, saudaraku jangan ragu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Camkan ini baik-baik, saudaraku, supaya kita tenang. Supaya kita mempercaya Tuhan kita yang berdaulat atas hidup kita, atas waktu kita, atas kondisi kita, atas keadaan kita, atas masa depan kita. Dialah yang berdaulat sepenuhnya. Karena kita hidup dalam rancangan Tuhan yang damai dan sejahtera. Haleluya. Jangan kecewa Bapak Ibu. Apalagi mengadakan penyimpangan-penyimpangan. Dengan mempercayai ramalan-ramalan perdukunan segala macam itu membuat kekejian di hadapan Tuhan. Dan kedukaan bagi Tuhan. Bagi setiap kita, tetap kita berfokus kepada kekuatan dari Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang tidak pernah terlambat. Nah, kita sekarang lihat, apakah pertolongan Tuhan Yesus terlambat? Saya baca ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi,
Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Kalau Tuhan menolong terlambat, saudaraku, terjadi kegaduhan. Karena pesta perkawinan tidak bisa dihentikan. Dan harus terus berlangsung. Dan tidak bisa terlambat dalam pertolongan ini. Bahkan ternyata, saudaraku, di sini ada trik, ada tipuan. Pemimpin pestanya mengatakan biasanya orang menikah, anggur yang baik dulu yang keluar. Setelah yang baik habis, baru yang kurang baik. Yesus Tuhan tidak izinkan tipuan semacam ini terjadi atas perkawinan. Seringkali terjadinya perkawinan dalam penceraian karena tipuan dalam perkawinan. Yang pria pura-pura menyintai yang wanita. Yang wanita pura-pura menyintai yang pria. Yang pria mengasihi istrinya hanya sebatas waktu seksi, waktu langsing. Begitu sudah langsung, Bapak Ibu, sudah bosan. Sudah tidak cinta lagi. Yang wanita mengasihi suaminya itu hanya waktu ada potensi. Pada saat suaminya mengalami invalid, kebangkrutan, berkhianat. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Banyak sekali orang Kristen semacam ini perkawinannya pura-pura. Hanya seumur jagung. Tidak tulus, tidak setia. Tidak dalam kekudusan. Seringkali saudaraku terjadi, jangan heran. Waktu pacaran mesranya minta ampun. Begitu dalam perkawinan, saudaraku, minta ampun juga kasarnya. Iya kan? Lihat waktu berpacaran. Pasang kekasih dituntun-tuntun kemana, waktu kesandung batu mengatakan dengan kasih sayang, hati-hati sayang, itu batu. Daripada kau yang kesandung, lebih baik aku yang kesandung. Itu waktu masih pacaran, Bapak Ibu. Daripada kau yang terluka, lebih baik aku yang terluka. Sebetulnya itu kasih agape loh Bapak Ibu. Kasih yang mana mau berkorban bagi pasangannya. Bagi orang lain. Tetapi begitu menikah, apa kejadiannya? Begitu istrinya kesandung batu, dia bilang apa? Matamu buta. Batu begitu besar kamu tidak tahu, tidak lihat. Kalau saya tidak pegang, jatuh kamu. Dasar. Nah, ini satu nilai kondisi yang mana pura-pura dalam perkawinan. Makanya seringkali banyak orang protes. Pak Pendeta, pasangan saya waktu belum menikah, begitu mesranya dengan saya. Tetapi setelah menikah, begitu cueknya dengan saya. Begitu tidak pedulinya dengan saya. Ya itulah pura-pura, saudaraku. Iya kan? Begitu pula dengan uang. Banyak terjadi, saudaraku, dalam perkawinan, suami gajinya berapa, pendapatannya berapa, istri tidak dikasih tahu. Sehingga dia sembunyi-sembunyi uangnya itu di temannya. Nah, bahkan akhirnya dibawa lari sama temannya. Dia lebih percaya temannya daripada percaya istrinya. Dalam hal mamon, kalau engkau tidak jujur, bagaimana engkau dengan Tuhan? Sang istri pun demikian. Uangnya disembunyikan di mamahnya. Iya kan? Supaya suaminya nggak tahu pendapatannya berapa. Ini pura-pura, ini perkawinan pura-pura, saudaraku. Iblis lihat. Dan ini adalah sebagai landasan untuk menggocok perkawinan Bapak, Ibu, dan kita. Setiap kita tidak boleh ada kepura-puraan dalam perkawinan. Saudara. Tidak ada istilah uangmu, 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 uangku, 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 uangku. Harusnya uangmu, uangku, uangmu, uangku, uangmu. Gitu dong. Ya kan? Uang bersama. Semua saudaraku tidak boleh ada kepura-puraan. Kalau dalam perkawinan ada kepura-puraan, lebih baik jangan menikah, Bapak Ibu. Daripada setelah menikah, bubar. Ya, makanya di sini Tuhan tidak izinkan anggur yang tidak baik keluar. Tidak diizinkan trik, tipuan untuk dikeluarkan dalam sebuah perkawinan. Makanya Tuhan Yesus menyediakan anggur yang baik sampai usai, sampai selesai perkawinan.
Perkawinan kita berapa lama selesainya? Kita tidak tahu, karena itu bicara umur. Sampai seperti itu, Bapak. Jangan usai sebelum kita meninggal, salah satunya. Makanya di sini jangan dolak-dolik soal perkawinan, saudara. Anda akan tersesat. Nah, dalam perkawinan ini, Bapak Ibu, harus dijaga satu sama lain. Sesungguhnya perkawinan itu ibadah, saudara. Ingat baik, yang menulis firman Tuhan soal perkawinan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang tidak menikah. Kenapa dia tahu soal perkawinan? Karena perkawinan itu adalah nilai ibadah. Di Kolose 3:18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana engkau tunduk kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana engkau mengasihi Tuhan. Kolose 3 ayat 23-nya, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Jadi perkawinan ini adalah sebuah ibadah, saudaraku. Istri harus tunduk kepada suami sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Kalau istri belum tunduk kepada Tuhan, bagaimana bisa tunduk kepada suami? Kalau dia tidak bisa tunduk kepada suami, bagaimana dia bisa tunduk kepada Tuhan? Nilai ibadah ini, saudaraku, harus hidup. Harus ada, saudaraku. Suami mengasihi istri sebagaimana dia harus mengasihi Tuhan. Itu ibadah, saudaraku. Kalau engkau membenci istrimu, engkau membenci Tuhan. Itu kaitan benang merahnya. Tidak bisa, saudaraku, kita berdalih macam-macam. Iya kan? Lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Perkawinan kita fokus hanya untuk Tuhan. Lepas daripada nilai hawa nafsu seks, itu nomor sekian, Bapak Ibu. Ini pembekalan Tuhan kepada kita mengenai create, menciptakan. Iya kan? Seks itu adalah suci dan kudus. Jangan dipermainkan. Iblis mau nilai-nilai yang kita punya kemampuan dalam bernafsu itu disimpangkan. Sehingga kita tidak pernah ada puasnya. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis. Makanya dalam hal ini, saudaraku, perkawinan itu ibadah. Saya seringkali bicara dalam bimbingan pranikah kepada calon istri, berarti wanita ya Bapak Ibu. Apakah engkau sudah mampu tunduk kepada Tuhan? Maksudnya apa, Pak? Melayani. Ketundukan. Kalau engkau belum mampu tunduk kepada Tuhan, taat, nurut, engkau tidak bisa tunduk kepada suamimu. Sang suami juga, calon suami ini saya tanya, apakah engkau sudah sanggup mengasihi Tuhan? Kalau engkau belum sanggup, engkau tidak bisa mengasihi istrimu. Karena itu kaitannya erat, saudaraku. Jadi perkawinan dalam kekristenan itu indah. Di samping kita bisa berhubungan suami istri, kita bisa ibadah kepada Tuhan dan kita memperoleh upah keturunan. Kita memperoleh upah dari Tuhan, saudaraku, keturunan ilahi. Puji Tuhan. Sehingga terlihatlah perkawinan orang-orang Kristen adalah perkawinan yang benar. Sebagaimana kita hanya menyintai satu Tuhan. Kita hanya menyintai satu istri dan menyintai satu suami. Dalam setiap rumah tangga kita. Dan tidak boleh ada tipuan. Dan tidak boleh ada hal yang tersembunyi, saudaraku. Mengenai keuangan harus uangmu, uangku, uangku, uangmu. Mengenai keadaan kondisi harus terbuka. Sebab ini mahligai rumah tangga sudah posisi dalam tanggung jawab hal yang berdua. Ada keluhan juga dari jemaat. Pak Pendeta, kayaknya istri saya tidak sesuai selera saya, Pak. Memang istrimu makanan. Itu adalah insting primitif. Insting hewan, saudaraku. Iya kan? Kalau begini kondisi keadaannya, berbahaya, saudaraku. Engkau hanya memuaskan hawa nafsumu terhadap istrimu. Sehingga muncul nilai-nilai kebosanan. Dangkal sekali pemikiran seperti ini. Nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya sudah tidak cocok lagi dengan suami saya. Saudara, sampai kapanpun yang namanya pria dan wanita tidak ada cocok, saudaraku. Alkitab tidak mengajar perkawinan itu harus cocok. Alkitab mengajar perkawinan itu adalah sepadan.
Tidak cocok, tak mengapa. Saling menghargai, saling mengasihi, saling setia. Makanya dalam perkawinan itu dibutuhkan kecerdasan spiritual, saudara, atau spiritual question. Bagaimana cocok? Walaupun satu suku, kita punya didikan beda. Selera makan berbeda, pakaian juga berbeda. Yang namanya laki-laki sama perempuan tidak mungkin sama. Ya kan? Cita rasa berbeda, lingkungan berbeda. Jadi satu dalam rumah tangga. Mau cari kecocokan sampai kapan? Bukankah itu berantem melulu? Ingat baik, saudaraku, perkawinan ini sepadan. Kenali pasanganmu dengan karakternya, saudara. Dan saya juga mengenali karakter saya. Jadi kita memang ada friksi, tapi nggak begitu prinsip. Itu ibaratnya sebuah nilai benda pada saat bergeseran tuh ada satu hal yang friksi seperti itu, ya kan? Ada pergeseran. Makanya dalam hal ini membentuk rumah tangga, saudaraku, tidak bisa seumur jagung. Terus sang wanita harus tunduk kepada Allah sebagaimana dia juga tunduk kepada suami, harus mengasihi. Setiap kita sudah ada job yang masing-masing, saudaraku. Iya kan? Jangan kita cari job menurut cara-cara dunia. Yang pria mencari kejantanan, yang wanita mencari kecantikan, medikur, pedikur, menengkur, akhirnya kacau. Cantik juga bakal apa kalau tidak bisa melayani suami? Ganteng juga bakal apa kalau tidak bisa mengasihi istri? Setiap orang ada kelebihan fisikly, Bapak Ibu, itu kalau tidak benar-benar bertobat, akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Makanya saudaraku, dalam setiap perkawinan, sebagaimana kita setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada pasangan kita masing-masing. Tidak boleh ada nilai selingkuh, tidak boleh ada nilai kenajisan. Bahkan di Wahyu 2, saudaraku, ayat 21, jikalau engkau mencemarkan tempat tidurmu, anak-anaknya akan kumatikan, kau akan kulempar ke ranjang orang sakit. Betapa kerasnya perkawinan itu, saudaraku, aturannya jelas sekali. Kalau engkau berkhianat atas pasanganmu, engkau akan berkhianat kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu mengelak dalam hal ini. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya, saudaraku. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kembali kepada firman Tuhan, saudaraku, perikop ini. Jadi pemimpin pesta ini heran. Perkawinan ini sampai usainya, sampai selesainya, selalu anggur yang baik. Selalu ada keagungan yang baik, kekudusan yang baik. Ada kuasa ilahi yang begitu menaungi perkawinan itu. Indah sekali. Dan akhirnya juga menurunkan hal-hal yang baik. Marilah kita membuat orang lain heran atas perkawinan kita. Masalah satu sama lain, saudaraku, ada nilai perbedaan, wajar, saudara. Itu indahnya sebuah perkawinan. Sambil mengasah kita punya nilai keimanan, ibadah kita. Satu sama lain harus saling mengasihi. Dua orang sepakat minta apa saja akan Tuhan berikan. Tuhan sendiri sudah ngatur, itu soal nilai keluarga. Iya kan? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu bicara keluarga. Betapa luar biasa. Kalau ini kacau, Bapak Ibu. Bagaimana kau akan menghadapi musuh? Dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari perkawinan inilah Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang indah yang kita dapat. Tidak ada lagi unsur-unsur egois sebagaimana kita waktu masih single. Seringkali juga di sini ada keluhan. Pak Pendeta, waktu saya masih bujangan, saya mau tidur jam berapapun bangunnya bebas. Ini ada istri, pagi-pagi sudah dibangunkan. Ginilah diaturnya. Nah, itu kacau, saudaraku, dalam hal ini. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Makanya sebelum memasuki mahligai rumah tangga, pikir matang-matang. Bukan berdasarkan penilaian hawa nafsu, storge, filia. Iya kan? Kita harus berdasarkan nilai agape. Sebagaimana waktu kita pacaran, mau berkorban bagi pasangan kita. Nilai agape adalah kita untuk
berkorban bagi pasangan kita. Apa yang kita punya peran lakukan itu Bapak Ibu. Percayalah perkawinan kita akan langgeng sampai usai. Karena kita memegang firman Tuhan ini. Ternyata Tuhan Yesus membuat mujizat pertama kali di perkawinan. Itu bukan perkara kebetulan. Itu peristiwa satu nilai kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan anggap penting sebuah perkawinan, mengapa kita tidak anggap penting sebuah perkawinan? Bisa semau gue seenaknya. Engkau boleh berhasil dalam apapun. Jangan sampai kita gagal dalam perkawinan. Tuhan Yesus mempermuliakan kita dalam perkawinan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihi rumah tanggamu, mengasihi keluargamu, mengasihi keturunanmu. Jadilah terang, jadilah garam. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu yang pada pagi hari ini boleh kami mendengarnya dan bicara soal perkawinan. Ternyata Engkau membuat pertama kali mujizat di perkawinan. Berarti di hadapanmu perkawinan itu sangat penting. Tidak boleh kehilangan anggur yang baik. Bicara keagungan, nama besar, nama baik, kemuliaan. Biarlah dalam rumah tangga kami Tuhan, kami boleh dalam kekudusan, keagungan, dan kemuliaan-Mu. Sehingga tidak terjadi kecemaran-kecemaran. Dan tidak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Kami boleh saling mengasihi dengan pasangan kami masing-masing secara setia. Karena Engkau Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan pada saat Tuhan datang kali yang kedua, sebagai mempelai, dan kita ada lagi mempelai Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.